Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat datang dan selamat mengikuti ibadah di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Khususnya bagi saudara yang pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini, Tuhan beserta kita. Kita akan memulai ibadah kita bersaat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah hukum Tuhan untuk kita minggu ini, dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-10. Hukum yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, janganlah perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimanakah firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa dalam melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Karena darahku
dosamu diampuni, tak dibalas padamu. Marilah yang tak berdaya dan letih lesu, dosamu diampuni, dosamu diampuni, tak dibalas padamu, tak dibalas padamu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Aku rindu Kau Tuhanku, Yesus Juru Selamatku. Kau telah menebus dosaku, Kau kuduskan hatiku. Dalam penderitaanku, Engkaulah harapanku. Ku setia kepadamu, aku turut firman-Mu. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Roma pasal 6 ayat 15 sampai ayat 23. Marilah kita baca secara responsoria. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu
bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Mari kita bersama-sama di ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Amin. Memuji anugerah-Mu yang telah menebusku, dan sucikanlah hatiku rumah kediaman-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Rabu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Kuduskanlah hidup kami agar taat padamu. Hikmat-Mu penuhi kami menyaksikan nama-Mu. Tinggallah dalam hatiku, Rabu memenuhiku. Pergunakanlah hidupku untuk melayani-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat.
Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang buat saudara kami yang baru pertama mengikuti ibadah di gereja kita HKBP Mampang Perapatan, dan buat semua jemaat yang ada on-site maupun melalui live streaming. Warta Jemaat Minggu tanggal 30 Oktober 2022. Yang pertama, nama jemaat. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-20 setelah Trinitatis, dengan topik belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. 2. Pelayanan Pendeta Resort. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, melayani di HKBP MT Haryono. Yang ketiga, persembahan ke depan altar sesuai surat Pareses Distrik 8 DKI Jakarta nomor 491/D titik angka Romawi 8 DKI garing 10 2022. Pada hari ini Minggu tanggal 30 Oktober 2022, setelah khotbah kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk bantuan korban gempa bumi di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Pada hari Minggu tanggal 6 November 2022, kita akan mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk keperluan dana pensiun HKBP. Yang keempat, Parheon Ama Saresot. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9.30 bertempat di MT Haryono, di HKBP MT Haryono diadakan pesta Parheon Ama Resort HKBP Resort Mampang Perapatan. Yang kelima, latihan Natal Sekolah Minggu. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022, selesai kelas sekolah minggu bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan, akan diadakan latihan Natal Sekolah Minggu. Dimohon bantuan orang tua agar anak-anak kita sekolah minggu dapat mengikuti latihan Natal tersebut. Yang keenam, ibadah Minggu variatif HKBP Mampang Perapatan. Pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022 pukul 17 WIB bertempat di gereja HKBP Mampang Perapatan akan dilaksanakan ibadah Minggu variatif. Yang ketujuh, Bajar Naposo diberitahukan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang Perapatan dalam rangka Natal Naposo Bulung HKBP Mampang Perapatan. Maka pada hari ini Minggu 30 Oktober 2022, Panitia Natal Naposo Bulung akan mengadakan bazar. Kedelapan, pertanyaan sektor. Pada hari Selasa 1 November 2022 pukul 19.30 WIB dilaksanakan kebaktian sektor di sektor 5 di rumah keluarga P. Sihombing Inang Sintua R. Boru Napitupulu, bertempat di Jalan Nangka nomor 22 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Yang kesembilan, penelaan Alkitab. Pada hari Rabu 2 November 2022 pukul 10 WIB akan diadakan PA Lansia bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Kamis 3 November 2022 pukul 17 WIB akan diadakan PA Paropuan bertempat di Gedung Serbaguna HKBP Mampang Perapatan. Pada hari Sabtu tanggal 5 November 2022 pukul 17 WIB bertempat di Gedung Serbaguna akan diadakan PA Remaja. Yang ke-10, IMB HKBP Mampang Perapatan berdasarkan surat nomor 20-C-37.ED garing 31.00.0.1.0.8.S/1-1-1-1.1-1-4.085.1-E/2022 tentang izin mendirikan bangunan atau IMB Rumah Ibadah HKBP Mampang Perapatan. Diberitahukan kepada jemaat HKBP Mampang Perapatan pada hari Kamis 13 Oktober 2022 pukul 11 WIB
bertempat di Gereja HKBP Mampang Perapatan telah dilaksanakan penyerahan surat izin mendirikan bangunan rumah ibadah HKBP Mampang Perapatan oleh pemerintah daerah setempat yang diwakili oleh Bapak Camat Pancoran kepada HKBP Mampang Perapatan. Terpujilah nama Tuhan. Yang ke-11, mutasi pelayanan. Sehubungan SK Eporus HKBP SK titik nomor 439 garing PDT garing SK garing 08 garing 2022 tentang perpindahan Pendeta Teti Dorinda Sitompul, Sarjana Teologi, menjadi pendeta fungsional HKBP Kernolong, Resort Jakarta, maka pada hari Minggu 6 November 2022 pukul 9.30 WIB akan dilaksanakan pangojak konon Pendeta Teti Dorinda Sitompul, Sarjana Teologi di HKBP Kernolong Resort Jakarta, akan didampingi oleh Kor Lansia dan Kor Paropuan. Yang ke-12, rapat Perhalado Resort pada hari Jumat tanggal 4 November 2022 pukul 12 WIB akan diadakan rapat Parhalado Resort Mampang Perapatan di Konsistori HKBP Mampang Perapatan untuk menyusun konsep program dan anggaran tahun 2023 HKBP Mampang Perapatan. Yang ke-13, program kerja Dewan dan Seksi 2023 kepada para Dewan dan Seksi di gereja kita ini untuk segera menyusun program 2023 dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2023, yaitu tahun profesionalisme penata layanan. Program disusun dalam bentuk matriks dengan membuat nama program, sasaran, tujuan, peserta, waktu, tempat, pelaksanaan, dan biaya atau pendanaan. Program tersebut diserahkan paling lambat minggu kedua November 2022 dan dikirimkan juga dalam bentuk Excel ke email hkbpmampangperapatan.yahoo.com. 14, Sermon Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 13 Oktober 2022 pukul 10 WIB akan dilaksanakan sermon pelayanan penuh waktu Distrik 8 DKI Jakarta secara virtual. Yang ke-15, pelatihan UMKM pada hari Senin 31 Oktober 2022 pukul 8 WIB bertempat di Sopomar Mikir HKBP akan dilaksanakan pelatihan UMKM usaha mikro kecil menengah kepada kaum perempuan se-HKBP Distrik HKBP 8 Jakarta. Diberitahukan kepada 5 orang seksi perempuan terdiri dari 3 BPH dan 2 orang pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan tersebut. Yang ke-16, jemaat sakit mohon dukungan doa untuk kesembuhan Adriel Jonea Bismar Purba dan Arabel Benesia Quensi Boru Purba, sektor 5, sekarang pemulihan di rumah. Firman Tuhan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat 5. 17, tema Natal 2022. Tema Natal tahun 2022 adalah maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Matius 2 ayat 12. 18, pesta atau tona sinode gudang HKBP. Setelah warta ini akan dibacakan surat pimpinan HKBP tentang tona sinode gudang HKBP. 19, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun di dalam minggu ini. Firman Tuhan, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 12. Keuangan terlampir. Persembahan, ucapan syukur dan lain dapat kita baca dalam warta yang ada pada kita. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan memberkati. Sekarang saya akan baca pesan Sinode Agung tahun ke-66 HKBP. Kepada yang terkasih semua warga dan pelayan HKBP di tempat masing-masing, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semua. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Raja Gereja yang setia menyertai dan memberkati gerejanya dalam setiap aras pelayanannya,
Di dalam penyertaannya jugalah berlangsung Sinode Agung ke-66 HKBP tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 di Perkampungan Seminarium Sipoholon, Tapanuli Utara dengan protokol kesehatan terkait COVID-19 di dalam terang tema bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2 dengan subtema melalui tata dasar dan tata laksana yang lebih baik dan sentralisasi keuangan, HKBP semakin bersemangat meningkatkan pelayanannya di era digitalisasi. Melalui tema dan subtema ini kita berharap bahwa di gereja kita akan semakin terjalin semangat bertolong-tolongan dalam semua aras pelayanan. Sinode Agung ini dibuka dengan ibadah dan perjamuan kudus untuk mengarahkan dan mengantarkan semua peserta agar mengikuti sinode tersebut di dalam doa dan semangat persaudaraan dalam menetapkan berbagai keputusan yang sangat penting dan berpengaruh besar dalam perjalanan pelayanan HKBP ke depan. Kita menyambut dengan sukacita kehadiran unsur pemerintah dalam sinode ini yang telah menyampaikan harapan dan sumbangan pemikiran kepada semua peserta. Gereja dan pemerintah diharapkan seirama dalam mengatasi berbagai penyakit sosial masa kini yang dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Kerjasama kedua belah pihak juga diterapkan dalam meningkatkan kesehatan dan taraf kehidupan yang memang kita rasakan sudah semakin baik. Sinode Agung menyambut kehadiran Kapolda Sumut, terlebih sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang mendorong HKBP agar meningkatkan keikutsertaannya dalam menyokong pemerintah mewujudkan keamanan bangsa, sekaligus semakin bersungguh-sungguh memperlihatkan kesehatian warga dan pelayanannya di seluruh tanah air. Dari laporan pertanggungjawaban pelayanan Opui Eporus terlihat pelayanan HKBP yang semakin meningkat secara signifikan dalam hal pendanaan pensiun. Terlihat berbagai upaya dan kesungguhan gereja kita untuk menyelesaikan tanggung jawabnya. Kita masih harus membayar 12,7 miliar rupiah. Kantor pusat akan membayarkan sejumlah 5 miliar dari yang sudah dianggarkan untuk tahun 2022. Maka kita harus mencari dana sebesar 7,7 miliar rupiah lagi. Sinode Agung menetapkan agar dana pensiun HKBP beralih dari dana pensiun manfaat pasti ke dana pensiunan iuran pasti. Sinode Agung juga menyampaikan terima kasih kepada semua warga dan pelayan HKBP yang ikut serta membantu dana pensiun HKBP. Juga terlihat jelas selama pandemi COVID-19 gereja kita semakin terlatih dalam memakai teknologi informasi atau IT untuk mengembangkan pelayanan. Peningkatan juga terjadi dalam hal pembenahan aset HKBP dan keikutsertaan HKBP dalam berbagai gerakan okumenes. Sinode Agung juga menggumuli berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia yang juga sudah digumuli dalam sidang raya HKBP Gereja Dunia, yakni perang Ukraina dan berbagai perang lainnya yang terjadi di berbagai kawasan di dunia ini. Sinode Agung juga menggumuli isu-isu publik seperti kerusakan lingkungan, persoalan tanah adat, pelecehan dan kekerasan seksual. Seturut dengan konvensi HKBP, warga dan pelayan HKBP harus ikut serta dalam mengantisipasi berbagai kerusakan lingkungan, pelecehan dan kekerasan seksual. Gempa bumi yang terjadi di Tapanuli Utara yang terjadi pada awal Oktober 2022 tidak luput dari pergumulan Sinode Agung gereja kita. Gempa tersebut menimbulkan banyak kerusakan rumah-rumah penduduk dan bangunan gereja. Sinode Agung berdoa untuk korban supaya diberinya kekuatan. Sinode Agung juga mensyukuri bantuan yang datang dari jemaat-jemaat HKBP yang membantu para korban bangkit dari keterpurukan. Secara mendalam dan sungguh-sungguh, Sinode Agung juga membahas
dan akhirnya menetapkan berlakunya sentralisasi keuangan HKBP. Setelah sebelum halnya dibahas dalam berbagai aras pelayanan di gereja kita, Sinode Agung juga menetapkan kewajiban setiap huria untuk distor ke pusat untuk program sentralisasi ini, yaitu 55% dari potensi keuangan setiap huria. Inilah yang akan dipakai untuk menjalankan program resort, distrik, dan pusat, serta untuk pembelanjaan semua pelayan yang mendapat surat keputusan dari Eporus HKBP. Potensi keuangan yang dimaksud meliputi 11 persembahan sebagai berikut: persembahan ibadah 1A, persembahan ibadah 1B, persembahan ibadah kedua, persembahan ibadah partangyangan, persembahan ibadah sermon kategorial, persembahan ibadah partupolon, pemberkatan nikah, persembahan ibadah perjamuan kudus, persembahan ibadah khusus atau kasual, persembahan hamulateon, persembahan persepuluhan, persembahan bulanan atau tahunan jemaat yang dikirimkan ke pusat paling lambat pada hari ketiga setiap minggu. Dengan begitu setiap jemaat tidak lagi membiayai anggaran resort, anggaran distrik, maupun semua pelayanan yang ditugaskan oleh Eporus. Diulang, maupun perbelanjaan semua pelayan yang ditugaskan Eporus. Sentral atau pusatlah yang membiayainya. Sebanyak 45% yang tinggal di huria akan dipakai huria tersebut untuk program pelayanannya. Program sentralisasi ini sesungguhnya sudah diharapkan sejak lama oleh HKBP, dengan harapan bahwa dengan sentralisasi ini pelayanan gereja kita akan semakin meningkat dan memberi kesempatan bagi huria dan pelayannya menjalankan berbagai inovasi dan kreasi sekaligus mengatasi berbagai kesulitan terkait dengan mutasi dan dana pensiun. Sesudah melalui berbagai pembahasan mendalam di aras huria, resort, dan distrik, Sinode Agung juga menetapkan amandemen keempat Tata Gereja HKBP 2002 yang memperbaiki hal kepesertaan ke Sinode Agung 2004 dan hal sentralisasi keuangan. Demikian juga dengan hal yang berkaitan dengan pemakaian teknologi dalam pelayanan gereja. Amandemen Tata Gereja ini akan berlaku sejak 1 Januari 2023. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, dan memberkati HKBP dalam mewujudkan berbagai pelayanan yang mengokohkan iman dan meningkatkan taraf kehidupan semua warga dan pelayan HKBP. Marilah kita mengingat firman Tuhan dalam Yeremia 22 ayat 11 yang berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Seminarium Sipoholon 27 Oktober 2022. Salam dan doa atas nama seluruh peserta Sinode Agung Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, tertanda dan distempel. Demikian warta kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, kami sampaikan ke hadirat-Mu. Karena penyertaan Bapa jualah kami dapat berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini. Dari berbagai tempat, dari berbagai rumah kami, dari berbagai kegiatan kami, Kau hantarkan kami satu persatu, pribadi lepas pribadi, sehingga tiba di bait-Mu yang suci ini untuk melakukan ibadah kami pada pagi hari ini.
Bapa, 1 minggu yang sudah kami lalui, semuanya adalah sepengetahuan-Mu, dan itu adalah penuh berkat yang kami terima. Dan kami juga bersyukur untuk semuanya itu. Dan minggu-minggu yang akan kami lalui, hari-hari depan yang akan kami lalui, biarlah selalu tangan Tuhan menuntun kami. Biarlah Engkau yang berjalan di depan kami Bapa, sehingga apapun yang akan terjadi, apapun yang akan kami hadapi, semuanya sepengetahuan-Mu. Dan Engkau memberikan kekuatan kepada kami dengan apapun yang terjadi kepada kami. Khususnya gereja-Mu Bapa, kami berdoa Tuhan untuk gereja HKBP Mampang dalam kegiatannya dari hari ke hari. Kami serahkan biar Tuhan yang turut campur tangan, sehingga apapun yang kami programkan, laksanakan di gereja-Mu ini dapat terlaksana. Kami berdoa Tuhan untuk korban gempa bumi di Tapanuli Utara, biarlah Engkau memberikan penghiburan kepada mereka. Kami tahu Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada orang-orang yang kena korban gempa bumi, dan Engkau menunjukkan orang-orang yang baik Bapa untuk memberikan yang terbaik buat mereka. Kami pada pagi hari juga akan mengumpulkan persembahan kami. Biarlah persembahan yang tidak seberapa itu Bapa dapat bermanfaat buat teman-teman saudara kami korban gempa bumi di Tapanuli Utara dan sekitarnya. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk Parahyon Ama Saresot, Natal Sekolah Minggu, ibadah variatif yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Biarlah Engkau turut campur tangan Bapa, Engkau yang bersama dengan kami, sehingga acara-acara tersebut dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk Bazar Naposo, biarlah Engkau ketuk hati orang tua kami, hati orang yang mau Tuhan untuk pengadaan dana Natal dari Naposo Bulung gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk pertanyaan sektor yang akan dilaksanakan di sektor 5 di rumah keluarga Amang Insinyur Pesi Hombing, Inang Sintua R. Boruna Pitupulu. Biarlah Engkau turut campur tangan Bapa, Engkau yang mengetuk hati setiap jemaat, khususnya sektor 5 untuk hadir di ibadah tersebut. Bapa, kami juga berdoa untuk kegiatan penelaan Alkitab yang dilakukan oleh PA Lansia, PA Paropuan, PA Remaja, yang semuanya dilakukan di Gedung Serbaguna. Biar Engkau turut campur tangan, Engkau yang mengetuk semua Tuhan, supaya mereka datang untuk menghadiri penelaan Alkitab yang diadakan oleh gereja-Mu. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan apabila Engkau masih memberikan kepada kami untuk dapat menerima IMB ibadah kami Tuhan, yang sudah kami berdoa dan perjuangkan 39 tahun yang lalu Tuhan. Sehingga Tuhan di hampir 40 tahun kami menunggu. Terima kasih Tuhan, Engkau ketuk pimpinan kami melalui Pak Lurah, Camat, Wali Kota, Gubernur DKI Jakarta, sehingga kami pada tanggal 13 Oktober 2022 kami sudah menerima izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Biarlah Tuhan dengan izin ini, tempat ini semakin Engkau berikan kesempatan menjadi sentral peribadahan buat orang-orang Kristen Tuhan, khususnya HKBP. Terima kasih untuk semua yang berperan Bapa, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Berkati mereka Tuhan, berikan limpah rahmat-Mu kepada mereka, supaya mereka juga Engkau memberikan berkat yang melimpah. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk mutasi pelayanan hamba-Mu Pendeta Teti Dorinda Stompul yang akan melayani Tuhan di gereja Kernolong, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu Tuhan, tanggal 6 November 2022. Biarlah Engkau yang turut campur tangan dalam ibadah itu, sehingga kuasa iblis yang akan mengganggu pelaksanaan pangojak konon itu tidak akan pernah terlaksana dari awal hingga akhir, sehingga pelaksanaannya Engkau yang turut campur tangan. Dan Inang Pendeta kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik di HKBP Kernolong, sebagaimana beliau melayani di HKBP Mampang Prapatan. Berkati keluarganya Bapak, sehingga mereka menjadi saluran berkat buat semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk rapat Parhalado Resort, sehingga yang akan dilakukan hari Jumat, dan rapat Parhalado HKBP Mampang dan program kerja
rapat Dewan Seksi HKBP Mampang, biarlah Engkau yang akan turut campur tangan Tuhan, sehingga apapun yang dibahas dalam rapat tersebut, apapun yang kami programkan, apapun yang kami rencanakan, biarlah itu adalah kehendak Bapa. Biarlah berjalan seturut kehendak-Mu Bapa. Biarlah orang-orang yang hadir Tuhan, Engkau turunkan Roh Kudus-Mu, sehingga mereka dapat memberikan yang terbaik untuk kemajuan dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak kami yang sakit, Adria Jonea Bismar Purba dan Arabella Benesia Quensi Boru Purba Tuhan, yang sudah sembuh dan dirawat di rumah. Biarlah Engkau memberikan pertumbuhan yang sempurna terhadap anak itu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk Natal yang akan dilaksanakan di gereja-Mu Tuhan di tahun 2022 ini. Biarlah dengan tema maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, semuanya berjalan seturut kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur untuk Sinode Godang HKBP yang sudah berjalan dengan baik Tuhan. Biarlah Tuhan apapun yang sudah diputuskan oleh pucuk pimpinan kami, biarlah kami ruas, huria, resort, distrik dapat melaksanakannya, dan biarlah itu semua untuk kemuliaan dan kebesaran-Mu Bapa. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran. Berkati mereka Tuhan, berikan mereka umur yang panjang, supaya lanjut dan sejahtera mereka di dalam kehidupannya. Berkati pekerjaannya apabila mereka sudah bekerja. Berkati studinya Tuhan apabila mereka masih dalam pendidikan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami. Biarlah Engkau turut campur tangan Tuhan dalam persiapan pemilu 2024. Kami serahkan sepenuhnya. Biarlah kondisi yang kondusif, damai sejahtera-Mu Bapa ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, sungguh banyak yang akan kami minta, tapi kami percaya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau sudah mengetahuinya. Bapa yang baik, kami adalah manusia yang penuh dosa. Ampuni dosa kami Bapa. Ampuni Tuhan yang kami sengaja, dosa yang tidak kami sengaja, supaya berkat yang akan Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini biarlah Engkau dengar. Yang kami alaskan hanya berdasarkan nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras. Mari kita memuji Tuhan dari BNH nomor 248 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita menyerahkan persembahan 1A 1B. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon
sangat berharga, jemaat tebusannya, supaya hidup bahagia di surga selamanya. Setia dan cerialah melawan dosamu, nikmati dan hayatilah karunia Tuhanmu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, salam sehat bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, tertulis dalam kitab Yesaya pasalnya yang pertama, dimulai dari ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Dan inilah khotbah terakhir saya di sini, karena sesuai dengan yang dibacakan Amang Purba, minggu depan saya diojakon di HKBP Kernolong. Dono kumanom payakon Dios Tuhamunate. Alani, karena itu marilah kita mendengarkan. Saya akan baca dan Bapak Ibu semuanya mengikuti di dalam hatinya masing-masing. Yesaya pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-20, demikian firman Tuhan. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, harapan hidup manusia adalah mengerjakan kebaikan. Harapan hidup kita adalah melakukan kebaikan. Tentu sekali setiap manusia yang hidup dan setiap manusia yang percaya, motivasi tujuan hidup kita adalah untuk melakukan kebaikan. Amin. Atau adakah kita yang memiliki misi atau visi untuk melakukan kejahatan? Pasti tentunya tidak. Karena Allah sendiri telah menciptakan segala sesuatu itu sungguh amat baik. Dan inilah yang menjadi pengharapan, dan inilah yang menjadi kerinduan, dan inilah yang menjadi usaha kita untuk melakukan perbuatan baik. Namun kita tidak menutup mata, di dalam setiap perbuatan baik kita pasti ada perbedaan. Belum tentu baik yang kita lakukan itu juga baik bagi orang lain.
Belum tentu apa yang kita perbuat itu membantu menolong orang lain, belum tentu itu menjadi kesukaan bagi yang lain. Karena itu bagaimana kita selalu belajar berusaha untuk berbuat baik. Jikalau kita sudah hidup di dalam kebaikan, jikalau kita sudah hidup di dalam perbuatan baik, tentunya tidak akan sulit untuk kita merubah kalau kita jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Jikalau kita sudah sering berbuat baik, jikalau hidup kita rindu akan kebaikan, tentunya kita tidak akan sulit merubah jikalau kita jatuh kepada perbuatan yang tidak baik. Namun sebaliknya, jikalau kita sudah membiasakan perbuatan tidak baik dalam kehidupan kita, pada saat kita ingin merubahnya akan menjadi kesulitan karena itu sudah menjadi karakter. Bahkan saya kutip ucapan seorang sintua, kesayangan bagi dirinya. Maaf ya Mang, saya kutip ya. Yang dikatakan dosa kesayangan dan manisnya dosa dalam kehidupan. Inilah yang menjadi permasalahan di tengah-tengah kehidupan Israel bersama dengan Yesaya. Ketika Tuhan murka marah atas bangsa itu, untuk memalingkan wajahnya pun Tuhan lakukan. Pertanyaannya, dosa apa yang dilakukan oleh bangsa itu sehingga begitu murkanya Tuhan dengan memerintahkan Yesaya, jikalau mereka tidak mau bertobat, mereka akan jatuh dalam penghukuman. Di ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-15, Tuhan memberitahukan bagaimana hidup bangsa Israel di mana Tuhan tidak lagi menginginkan ibadah mereka. Tuhan tidak lagi menginginkan korban persembahan mereka. Tuhan tidak lagi menginginkan kehadiran mereka. Tuhan tidak menginginkan lagi mereka untuk menginjak pelatarannya. Karena apa? Tangan mereka penuh dengan dosa. Hidup mereka, perkataan mereka, perbuatan mereka penuh dengan kejahatan. Sehingga Tuhan memalingkan wajahnya untuk kehidupan mereka. Karena apa? Semuanya bau dan menjijikkan bagi Tuhan. Semuanya najis. Dan dia tidak menginginkan adanya pertemuan dan bahkan pemujian, bahkan doa dari bangsa itu. Sehingga di ayat 15, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa, aku tidak akan mendengarkannya, sebab tanganmu penuh dengan darah. Karena itu Tuhan memerintahkan kepada Yesaya atas bangsa itu. Terkadang kita tidak menyadari, kita selalu mengkoreksi akan dosa jasmani kita. Tetapi kita tidak mengkoreksi akan dosa rohani kita. Kita lebih sensitif dengan dosa jasmani yang hanya tampak di permukaan. Tetapi kita tidak aktif ketika dosa rohani kita terjadi. Karena itu Allah menginginkan bagaimana hidup kita, ibadah kita, persembahan yang hidup bagi Tuhan adalah tubuhmu. Itulah ibadah yang benar, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, yang dikatakan dengan ibadah yang sejati. Kesandiwaraan yang dilakukan Israel, bangsa itu menjadikan kenajisan bagi Tuhan. Allah tidak menginginkan pujian bagi dia di dalam kenajisan. Sebesar apapun persembahannya, dia mengatakan korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu kegemukan, darah lembu jantan dan domba-domba kambing jantan, itu semua tidak disukai Tuhan. Jikalau tubuhmu, rohanimu mendatangkan dosa dan kenajisan. Karena itu
Tuhan memberitahukan kepada Yesaya, Yesaya tolong sampaikan. Aku tidak menginginkan kesandiwaraan, aku tidak menginginkan kenajisan, aku tidak menginginkan persembahan yang demikian. Sampaikan kepada mereka, inilah nats kita. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ajakan yang diperintahkan Tuhan kepada Yesaya memiliki arti bagaimana manusia itu kita mengenal siapa diri kita. Bagaimana manusia itu membersihkan dirinya dan memiliki kesadaran serta kemauan untuk menyadari bahwa hati, pikiran, kata dan perbuatannya itu penuh dengan kekurangan. Terkadang kita tidak menyadari perkataan kotor yang selalu terucap dalam mulut kita, yang selalu kita sampaikan itu menjadi hal yang normal. Sementara itu sudah menyakitkan orang lain. Hidup suami istri yang penuh dengan keharmonisan di saat menerima pemberkatan nikah. Kaulah bulanku, kaulah bintangku. Hasian dakku paloaso ingit-ngit rongit inna. Tetapi ketika sudah menikah terjadi perbedaan hok inna. Ucapan yang tidak pernah terucap, tetapi ketika merbedai begitu kasarnya. Tetapi itu menjadi satu kebiasaan yang dipasomal-somal, perbuatan yang tidak baik yang dibiasakan, itulah yang menjadi kesayangan. Terbuai dengan manisnya dosa sehingga kita lupa bahwa itu telah menyakitkan dan melukai hati orang lain. Perkataan kita yang mungkin bagi diri kita itu adalah baik, tetapi bagi orang lain sudah menjadi batu sandungan. Hati kita, pikiran kita, kata dan perbuatan kita semuanya penuh dengan kekurangan dan kenajisan. Karena itu Tuhan memberitahukan kepada Yesaya, pada saat mereka datang, basuhlah dan bersihkanlah diri mereka untuk datang kepadaku dengan menyadari bahwa kekurangan, kelemahan, keburukan dan kenajisan yang mereka miliki, manusia miliki, pasti akan sulit untuk dirubah jikalau kita tidak menyadari akan kekurangan kita. Karena aku ada, suka-sukaku. Karena aku bisa, harus menurut keinginanku. Karena aku mampu, dia harus melakukannya. Tetapi karena aku tidak ada, ya sudahlah. Walaupun aku kurang, itu yang dikatakannya, tetapi asa denggan ulahomma. Padahal itu sudah salah. Membiasakan perbuatan yang tidak baik menjadi satu keharusan. Dan ini akan sulit dirubah secara khusus dalam kehidupan kita ketika kita tidak menyadari akan siapa dan pribadi kita di hadapan Tuhan. Manusia yang bersyukur, manusia yang datang beribadah kepada Tuhan, manusia yang menyadari kekurangan, keburukan dan kenajisan di dalam kehidupannya. Kalau dari luar kita bisa tampak ketika seseorang melakukan atau mengucapkan perkataan yang tidak baik, kita bisa menasehatinya. Syukur-syukur dia mau mendengarkannya sehingga dia mau berubah. Tapi bagaimana yang di dalam hati? Siapa yang tahu? Yang tahu adalah aku dan Tuhanku. Ketika hatiku telah memberontak dengan kebencian dan kenajisan, apakah ada yang mampu untuk mengingatkan aku? Karena hanya aku yang tahu kebencian, dendam dan sakit hati yang ada dalam diriku. Dan inilah yang mau diberitahukan Tuhan. Dosa jasmani dan dosa
rohani kita yang selalu dan seringkali kita tutup-tutupi dan kita sembunyikan di dalam hati kita, sehingga kita menganggap itu hal yang biasa dan kita sulit untuk membasuh dan membersihkannya, namun menjadi dosa kesayangan. Mari kita refleksikan diri. Saya agak lama karena ini terakhir, jadi jangan ada yang ngantuk. Dan bagaimana benon. Sudah dinasehatin bahwa kepada pemuda dan pemudi remaja bahwa main game itu yang berketerusan itu tidak baik, akan merusak penglihatan dan akan merusak pendidikan dan akan merusak masa depan. Itu sudah pasti. Tetapi karena sudah terbiasa, ketika orang tua berbicara pun masih juga dilakukan. Tanpa kita sadari itu menjadi manisnya dosa dan dosa kesayangan. Sehingga kita sulit untuk merubahnya jikalau manusia itu tidak menyadari bahwa itu akan mengganggu dan merusaknya. Selalu kita tutup-tutupi, selalu kita sembunyikan, selalu kita diami, sehingga kita menyimpannya dan menjadi rutinitas dan kebiasaan. Hati-hati dengan dosa kebiasaan. Contoh kecil sudah saya katakan, ucapan kita yang tidak baik, yang menjadi mungkin itu biasa di tengah-tengah keluarga, tetapi itu menjadi satu kenajisan bagi Tuhan. Hati-hati. Perbuatan yang kita senangi padahal itu sudah menjadi dosa, hati-hati. Kalau kemarin di pertanyaan sektor dikatakan demikian. Dosa kecil donian, seorang pedagang dia jualan. Ketika dia jualan, dia sudah tahu modalnya berapa. Tetapi dia rubah timbangannya. Tetapi dia katakan, pada saat pembeli mengatakan itu kan mahal. Enggak, itu modalnya kok. Padahal dia sudah meraup keuntungan yang begitu besar. Di tengah-tengah perkantoran, korupsi waktu juga menjadi bagian dosa kebiasaan. Di tengah-tengah gereja, wujud dan keinginan kita untuk beribadah ketika kita datang ke bait Allah adalah untuk mendengar, menyanyi, bukan untuk berkata-kata di antara kanan dan kiri kita. Bukan lagi sibuk untuk bermain melalui handphone kita, tetapi kita datang beribadah. Namun dalam ibadah kita sudah terbiasa melakukan hal yang demikian, sulit untuk merubahnya, maka kita pun akan sulit untuk menerima pertobatan. Bagaimana kita menyadari siapa dan perbuatan kita, maka kita akan mampu untuk merubahnya. Namun sebaliknya, bagaimana ketika kita menyadari bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik dan kita menjadikan itu kebiasaan dan kesayangan, maka kita akan sulit untuk merubahnya. Dengan tegas Yesaya mengatakan, basuhlah dan bersihkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat, karena Tuhan tidak menginginkan kenajisan, Tuhan hanya menginginkan kebaikan dengan membersihkan dari segala perbuatan jahat dan kenajisan dan menjauhkan perbuatan-perbuatan itu. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Sulit. Sehingga Tuhan mengatakan, belajarlah berbuat baik. Selalu belajar. Bagaimana cara belajar berbuat baik? Di nats ini dikatakan, usahakanlah keadilan, jangan ambil yang bukan hakmu. Ambil bagianmu. Jangan mementingkan dirimu sendiri, tetapi utamakan juga kepentingan orang lain. Jangan hanya untuk kesenanganmu, tetapi bagaimana untuk hidup bisa saling menyenangkan. Memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Menegakkan hukum dan keadilan, memberikan apa yang menjadi hak Allah di dalam ibadah. Hak Allah dalam ibadah adalah memuji dan memuliakan namanya. Itulah bagian kita.
Dan Allah pun akan memberikan berkat-berkatnya kepada dia yang mau melakukannya. Secara teori mudah bukan? Tetapi tinggal bagaimana kita melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di ayat yang ke-18 Tuhan mengatakan, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Yang artinya ketika kita menghadapi perkara, permasalahan, pergumulan, ketidakadilan, bukan berkoar-koar tetapi datanglah kepada Allah. Karena apa? Allah itu baik. Dia katakan, sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yang artinya di dalam Tuhan penuh pengampunan, pintu pertobatan selalu terbuka. Gerbang pintu hati Tuhan tidak pernah tertutup kepada dia yang menyadari dan mau mengaku serta bertobat dan berjanji memperbaiki sikap dan berbuat yang berkenan kepada Tuhan. Dosa apa yang kita tidak lakukan? Itu makanya mengapa HKBP melakukan tiap minggu ada pengampunan dosa. Ada istilah Kristen tomat. Kristen tomat, dia katakan Sabtu bertobat, Minggu bertobat, Senin sampai Sabtu berbuat kejahatan. Tobat dia hari Minggu, tapi Senin sampai Sabtunya dia berbuat kejahatan. Betapa pedihnya jikalau kita sudah hidup dalam demikian. Hari Minggu dia bertobat, di hari Senin sampai Sabtu dia kumat dengan perbuatan yang tidak baiknya. Karena itu bagaimana kita bisa seperti 2 tahun kita mengalami virus corona. Dan menjadi satu ketetapan di tengah-tengah kehidupan kita, harus bersih. Basuhlah tanganmu, cucilah tanganmu selama beberapa menit. Dan dia ajarkan bagaimana untuk membasuh tangan. Supaya apa? Bersih. Itulah yang tampak secara fisik, yang saya katakan secara jasmani. Sehingga kemanapun kita, dari manapun kita, ketika kita masuk ke dalam rumah, kita langsung membersihkan baju, membersihkan tubuh kita. Mengganti, bahkan kita mandi. Mau satu hari itu sampai 5 kali pun mandi karena kegiatan kita di luar, kita laksanakan. Kita bersihkan tubuh kita. Kita basuh tubuh kita supaya tidak terkena virus corona. Itu secara fisik. Lantas bagaimana secara rohani? Mampukah kita dalam satu hari 5 kali mandi? Atau mampukah kita dalam satu hari membersihkan rohani kita? Menghindar daripada virus corona atau dosa yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah yang diinginkan oleh Tuhan. Sekalipun kita telah melakukan dosa, tetapi Tuhan mau memberi pengampunan jikalau kita mau bertobat. Permasalahannya pertobatan itu tidak cuma-cuma. Menyadari, datang kepada Tuhan, bertobat dan berubah. Jadi bukan hanya, ya Tuhan saya mau bertobat, saya berubah. Dan apakah upah yang kita terima ketika kita menjadi hidup jasmani yang benar dan hidup rohani yang benar? Tuhan mengatakan dalam nats ini, jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Kalau kitab epistel mengatakan, maka kamu akan menjadi hamba yang benar. Karena dahulu kamu berdosa,
tapi kamu kini menjadi hamba yang benar. Jikalau kamu mau melakukannya, maka nats ini mengatakan kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Maka kamu akan menderita. Upah dosa adalah maut. Maut adalah penderitaan, kehancuran, kenistaan, ketidakada pengharapan. Karena itu pilihlah. Ketika Tuhan mengatakan ibadah yang benar, Tuhan tidak berkenan jikalau kita tidak bersih dan tidak kudus melalui perkataan, perbuatan, dan kehidupan kita. Maka jikalau sebaliknya, Tuhan akan memberikan hukuman kepada kita jika kita tidak seturut dengan kehendaknya. Karena itu belajarlah berbuat baik dan berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik dan berhentilah berbuat jahat. Karena perbuatan jahat yang kita lakukan akan menjadikan budak dosa dalam kehidupan kita yang mendatangkan penderitaan. Tetapi jikalau kita berbuat baik, maka akan ada pengharapan yang membuat kita hidup kekal seperti yang dikatakan Roma. Karena itu pilihlah dan nyatakanlah dalam kehidupan kita, saya akan berusaha berbuat baik dan saya berhenti untuk berbuat jahat. Dan mungkin pada saat ini juga saya katakan kepada kita, jikalau ada perbuatan saya yang jahat, saya mohon dimaafkan. Dan marilah kita sama-sama belajar untuk berbuat baik, menyukakan, menyenangkan, dan bagaimana untuk beribadah kepada Tuhan di dalam kekudusan agar kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau tabur dalam ibadah kami di pagi hari ini. Engkau mengingatkan kami ya Tuhan betapa nista dan berdosanya dan najisnya kehidupan kami secara jasmani dan rohani kami di dalam pemujian kami kepada Tuhan yang sering kami tutup-tutupi, bahkan kami sembunyikan sehingga menjadi kesayangan bagi kami atas dosa-dosa kami, sehingga kami menikmati manisnya dosa dalam kehidupan kami. Namun kami tidak menyadari itu mendatangkan siksaan penderitaan dalam hidup kami. Namun pada pagi hari ini Tuhan Engkau mengingatkan kami bagaimana kami untuk menyadari bahwa kami bukan lagi hamba dosa, tapi kami telah Tuhan benarkan melalui kematian anakmu Yesus Kristus di kayu salib. Ajari kami Tuhan untuk kami belajar dan selalu belajar berbuat baik dan berhenti untuk berbuat jahat, sehingga hidup kami bermakna dan memberikan sukacita dan menjadi berkat bagi diri kami, keluarga kami, sekitar kami, dan ibadah kami. Jangan biarkan kebiasaan-kebiasaan buruk kami di dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan menjadi kesukaan dan kesayangan bagi kami, yang kami sadari bahwa itu adalah dosa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, ampuni dosa kami. Jikalau itu menjadi kebiasaan bagi kami, ampuni dosa kami, agar kami datang beribadah kepadamu penuh dengan kekudusan, kesucian, bersih dan terbasuh atas dosa-dosa kami. Dan jangan biarkan kami untuk mengulanginya lagi, karena kami sadar kuat kuasa iblis selalu datang menghampiri dan meyakinkan kami begitu manisnya dan mudahnya untuk berbuat dosa daripada kami untuk berbuat baik. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga ibadah kami yang sejati adalah menyanyikan, mendengarkan, berdoa akan firman-Mu. Tidak lagi disibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain ketika kami beribadah kepadamu. Ampuni dosa kami Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kita untuk bantuan korban bencana alam di Tapanuli dan sekitarnya.
Serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu, langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Mata dan penglihatanku hanya pada Tuhanku. Suara dan nyanyianku untuk memuliakan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya diriku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan
dengan sejahtera dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Selama hidup di dunia, hatimu tuluslah, dan firman Tuhan ingatlah kekal selamanya. Bak pohon yang baik hidupmu, lebatlah buahnya. Daunnya hijau dan teduh, ya terada di laut. Bagaikan mata air jernih, rasanya pun segar. Hendaklah hatimu bersih, biar jahat tercela. Jauhkan dari hatimu yang jahat tercela. Tetap